Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 71. Tadi Clarlista kan bilang, kalau Aksa itu udah menginap di hotel yang sama dengannya dari sebelum Clarlista datang ke Surabaya kan? Apa ada kemungkinan kalau Aksa jugalah yang menjadi otak dari pelaku tabrak lari Agnes dan mama kamu? Tanya Haris serius. Aku juga menduga hal yang sama seperti itu, Pak. Tapi aku gak mau berekspektasi dulu. Aku udah minta Din untuk selidiki semuanya sih. Mudah-mudahan masih ada sedikit sisi baik dari seorang Aksa ya, Pak, ucap Fauzan menenangkan sang ayah. Meskipun Fauzan sendiri membara api emosinya, tapi ia berusaha untuk tetap bisa menenangkan sang ayah. Karena jika tidak, maka hubungannya dengan sang istrilah yang akan jadi dampaknya. Lalu bagaimana dengan penyelidikan Papa tentang kecelakaan pesawat Pak Hedi Tama? Apa udah ada titik terang penyelesaiannya? Tanya Fauzan penasaran. Haris terdiam karena menahan sesak di dadanya. Sahabat yang telah banyak menemaninya hingga membantunya dari keadaan yang paling susah, malah harus meregang nyawanya dengan cara tragis. Papa baik-baik aja kan? Gimana kabar penyelidikan kecelakaan pesawat Pak Hedi Tama? Apa isi black box itu udah bisa terungkap? Ini kejadiannya udah lama banget, Pak. Kita gak bisa mengulur-ulur waktu lagi, ucap Fauzan membuyarkan lamunan Haris. Isi black box udah terungkap, Papa juga lagi menyelidiki siapa pelaku sebenarnya. Apa isi black box itu, Pak? Tanya Fauzan penasaran. Isinya percakapan pilot dan kopilot yang berbicara bahwa kondisi mesin pesawat yang menurun tingkat fungsinya. Yang namanya kecelakaan pasti ada sebabnya. Tak bisa terus-menerus menyalahkan cuaca yang datang tanpa bisa diprediksi. Kerusakan mesin, jika iya pasti harusnya sudah ada pengecekan dulu bukan? Apa Papa percaya dengan hal itu? Tanya Fauzan memastikan. Percaya. Jadi begini Fauzan, sebenarnya 1 hari sebelum Pak Hedi Tama dan istrinya menggunakan pesawat itu udah dinyatakan gak layak terbang karena ada satu dan lain bagian mesin yang daya fungsinya tidak maksimal lagi. Papa juga gak paham terlalu jauh tentang itu. Tapi anehnya justru ada seseorang yang mensabotase semuanya. Ia memberikan laporan bahwa pesawat itu layak terbang, hingga pada akhirnya memakan korban. Fauzan menyandarkan punggungnya di kursi kebesarannya. Ia tak menyangka bahwa sang mertua harus meregang nyawanya dengan cara yang begitu tak manusiawi.
Seseorang mensabotase laporan kondisi pesawat. Siapa Pak? Siapa orangnya? Tanya Fauzan penasaran. Dari hasil selidikan Papa selama ini, diduga ada orang dalam. Papa udah coba paksa pihak maskapai untuk memberitahukan Papa tentang karyawan yang membuat laporan itu. Tapi sayangnya karyawan itu udah diberhentikan dari pekerjaannya, ucap Haris seakan ingin menahan ucapannya. Lalu, Papa udah menemukan orangnya kan? Karena aku yakin banget kalau penyelidikan Papa itu jauh lebih hebat dari aku. Lebih clear dan lebih jelas untuk menjawab setiap permasalahan. Jadi please Pak, jangan sembunyikan hal ini sama aku. Orang itu akhirnya bisa dipaksa oleh orang-orang suruhan Papa untuk bisa mengakui dan berbicara jujur, ucap Haris terpotong. Siapa Pak? Siapa yang udah bikin mertua aku meninggal? Tanya Fauzan semakin berapi-api. Fauzan kian penasaran dengan siapa orang yang menjadi dalang dari semua hal buruk yang menimpa sang mertua. Sedangkan Haris, ia terus mencoba bersikap tenang, meskipun berasa begitu sulit. Aksa, dia yang menyuruh orang itu, karyawan itu, untuk mensabotase tentang laporan kelayakan terbang dari pesawat itu, jawab Haris yang membuat Fauzan tercengang. Apa? Papa serius dengan ucapan Papa? Tanya Fauzan begitu terkejut. Fauzan begitu terkejut dan tidak habis pikir dengan hal yang ia dengar saat itu. Kakak iparnya sendiri mencelakakan orang tuanya. Bagaimana bisa orang itu tak memiliki hati seperti itu? Papa serius? Kapan Papa pernah bohong sama kamu? Tanya Haris menantangi kembali. Sebelum menyatakan hal itu pun sebenarnya Haris juga sudah yakin bahwa Fauzan pasti tak akan percaya dengan segala ucapannya. Tapi yang namanya kebenaran memang menyakitkan. Tapi itu baik. Ini benar-benar gila, sangat tidak masuk di akal. Aksa yang mensabotase laporan kelayakan terbang dari pesawat yang ditumpangi kedua orang tuanya sendiri. Apa sih yang ada di kepalanya? Seru Fauzan terbakar emosi. Haris hanya bisa terdiam saat melihat reaksi sang putra ketika mertuanya sendiri dicelakai oleh kakak iparnya sendiri. Memang harusnya sejak dari dulu Haris memberitahu Fauzan tentang hal ini. Namun sayangnya, waktu seakan-akan selalu menunda saat-saat itu. Sudah lebih dari 1 tahun kasus itu terbengkalai dengan segala dugaan yang tak pernah memiliki jawaban pasti. Tapi kini, Papa sebenarnya ingin memberitahu kamu mengenai hal ini sejak 2 bulan yang lalu. Tapi Papa belum ada waktu untuk membicarakan tentang hal ini padamu secara langsung, ucap Haris berpikir. Tapi kan waktu itu aku ke Dubai Pak. Kita bertemu langsung. Kenapa Papa malah gak memberitahu aku secara langsung saat aku di sana? Tanya Fauzan mengerutkan dahinya. Papa lupa, nak. Lagi pula, saat itu Papa juga masih meyakinkan diri untuk gak percaya dengan ucapan orang itu bahwa Aksa adalah penyebabnya. Tapi mau bagaimana lagi? Bukti udah ada, saksi udah ada, semuanya udah nyata. Papa gak bisa membohongi pikiran Papa. Kalau Papa begitu sedih saat itu, sebisa mungkin Haris menyembunyikan rasa sedihnya di depan sang putra. Sedih?
Sepertinya tidak, tapi lebih ke menyakitkan rasanya ketika nyawa sahabatmu sendiri harus melayang karena ulah dari anak angkatnya. Papa sakit banget waktu itu, Fauzan. Papa hancur, sehancur-hancurnya. Kamu ingat saat pesawat dikabarkan hilang kontak dengan menara pemantau? Pikiran Papa udah berkeliaran entah kemana. Karena yang namanya kecelakaan pesawat itu, persentase untuk mendapatkan penumpang yang selamat hanya sedikit, bahkan cenderung tidak ada. Hanya mukjizat Allah yang memungkinkan itu terjadi pada orang-orang yang beruntung untuk diberikan kehidupan kedua. Haris menahan deru nafasnya yang sudah sangat tak beraturan. Rasa sesak karena kesedihan begitu mendalam dirasakan oleh Haris. Bahkan rasanya air mata pun sudah tak ingin lagi menetes. Papa, ucap Fauzan memeluk erat sang ayah yang terlihat pura-pura tegar. Kamu lihat sendiri kan bagaimana kondisi Hedi Tama? Tak berbentuk. Papa benar-benar gak habis pikir dengan apa yang Papa lihat waktu ikut dalam identifikasi jenazah mereka. Orang yang selama ini mendukung Papa, yang selalu ada saat Papa jatuh, malah harus merasakan kejadian tragis seperti itu, sendu Haris sambil memejamkan matanya. Fauzan mulai merasakan kesakitan dan kepedihan yang dirasakan oleh sang ayah. Kehilangan orang yang sangat berarti dalam kehidupannya memang tak pernah bisa terlupakan oleh siapapun, tak terkecuali orang jahat. Gak akan pernah hidup tenang, Pah. Kita hanya butuh waktu untuk siapa yang akan tersenyum pada akhirnya. Ini hanya masalah waktu, kita hanya butuh sabar, ucap Fauzan menenangkan sang ayah. Makanya Papa begitu emosi saat mengetahui bahwa Aksa pernah melakukan percobaan pembunuhan pada Agnes, anak perempuan Papa. Hah? Papa gak akan pernah memberi kelonggaran pada dia. Laki-laki itu udah pernah menghilangkan nyawa sahabat terbaik Papa sepanjang hidup Papa. Lalu dia juga ingin merebut anak bungsu Papa yang selama ini Papa cari-cari kemanapun. Gak akan semudah itu. Jika sampai itu terjadi, Papa sendiri yang akan memenggal kepala dia, seru Haris semakin meluapkan emosinya. Papa pikir aku juga gak dendam sama Aksa tentang kejahatannya dia pada Agnes saat itu? Aku sangat dendam, Pah. Rasanya ingin sekali aku tebas lehernya hingga terpisah dengan tubuhnya. Timpal Fauzan yang ikut terbawa emosi. Fauzan berkali-kali mencoba menetralkan deru nafasnya. Emosinya membuat tubuhnya kembang kempis saat menahan gejolak amarah yang ada. Untuk menjaga perasaan sang ayah, nampaknya tak perlu lagi. Sang ayah haruslah tahu bagaimana benar-benar busuknya sifat Aksa. Karena ini bukan masalah dendam saja yang bergejolak di dalam tubuhnya, tapi juga hasrat untuk membunuh. Hasrat untuk menghilangkan nyawa keluarganya sendiri. Papa sangat yakin bahwa pelaku tabrak lari itu juga adalah ide dari otak Aksa yang udah terlanjur jahat. Papa sangat yakin. Tapi untuk apa dia harus mencelakakan Agnes? Seru Haris terheran-heran. Karena dendam yang membara yang ada di dalam diri Aksa untuk aku. Dia tuh punya dendam yang begitu besar untuk aku, ucap Fauzan mengingat-ingat betapa bermusuhan dia dengan sang kakak ipar. Fauzan yang terus-menerus mengingat segala macam kejadian yang berhubungan dengan Aksa. Bahkan mungkin tak akan pernah bisa terlupakan olehnya.
Bagaimana pertengkarannya dengan Aksa? Dari segi bisnis maupun segi hati. Karena aku mengambil senja dari dia. Papa kan tahu, senja itu adalah tambang emasnya Aksa. Senja adalah pewaris seluruh harta kekayaan dari bisnis Gloriosa. Jadi wajar aja kalau Aksa takut kehilangan senja. Ya, takut kehilangan. Bukan karena kehilangan adik yang dia sayangi, tapi karena dia takut untuk menjadi miskin karena kehilangan kepercayaan dari senja. Fauzan mengeluarkan segala unek-unek yang selama ini mendiami lubuk hatinya yang terdalam. Bagaimana bisa ia menyembunyikan segalanya yang buruk jika tak ada yang menahannya? Apa senja tahu kalau Aksa pernah melakukan percobaan pembunuhan pada Agnes dengan menyuntikkan racun itu ke selang infusan Agnes? Tanya Haris mengembalikan deru nafasnya. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.